Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita mampu melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejenak kita mendengarkan nasihat dari Yahya ibnu Mu'ad radhiyallahu anhu. Bahwasanya beliau mengatakan, ma'asallahu karimun, orang yang mulia itu tidak akan berani bermaksiat kepada Allah. Jadi tanda orang itu mulia justru tidak berani maksiat kepada Allah. Al-Imam Nawawi Al-Bantani beliau menambahkan penjelasan mengenai orang yang mulia ini tidak berani bermaksiat kepada Allah. Ay hamidun al-fi'ali, yaitu orang yang mulia yang selalu terpuji perbuatannya. Jadi selalu berbuat yang baik-baik, tidak pernah melakukan kejelekan ataupun kemaksiatan. Wa huwa man yukrimu nafsahu bittaqwa wa bil ihtirasi anil ma'asi, yaitu orang yang memuliakan dirinya bittaqwallah, dengan takwa kepada Allah, wabil ihtirasi anil ma'asi, dan menjauhi dari kemaksiatan. Ini kata Al-Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi orang justru mulia itu malah tidak berani bermaksiat kepada Allah. Karena kalau orang itu bermaksiat itu mendatangkan daripada murkanya Allah. Kalau Allah sudah murka, itu orang bisa menjadi sehina-hinanya orang. Kita pernah dengar kisah Barseso. Barseso itu ya sosok seorang kiai di zaman Nabi Musa. Santrinya 60.000. Di zaman sekarang ada nggak pesantren yang santrinya 60.000? Barseso ini santrinya 60.000 dan santri-santrinya ini bisa belajar di atas awan. Hebat nggak? Belajarnya di atas awan. Nah, singkat cerita, Barseso ini ingin mencoba maksiat. Oleh karena bujukan istrinya yang gara-gara cinta sama duit. Cinta sama duit, senang dengan duit. Itu kan ceritanya iblis menyerupai seorang manusia yang bertamu di rumahnya Barseso. Selama bertamu di rumahnya Barseso selama 7 hari nggak makan nggak minum, tapi ibadahnya tekun siang dan malam, nggak non-stop. Masya Allah. Iya, namanya iblis menyerupai manusia.
Setiap dihidangkan makanan nggak dimakan, dikasih minuman juga nggak diminum. Ini tamunya Barseso, padahal itu iblis yang menyerupai manusia. Nah lama-lama kan penasaran, ini orang sudah seminggu nggak makan nggak minum tapi ibadahnya malah kuat. Penasaran. Nah tamu tadi itu setiap sejadahnya dibuka langsung ada duit. Wah. Setiap sejadahnya dibuka itu selalu ada uangnya. Nah istri Barseso itu penasaran, tanyalah kepada tamunya, Tuan itu sudah bertamu di rumah saya selama 7 hari 7 malam, dan setiap Tuan saya hidangkan makanan dan minuman, gak pernah Tuan makan dan tidak pernah Tuan itu minum. Tapi ibadah Tuan itu luar biasa, siang dan malam non-stop, bahkan Tuan bisa mendatangkan uang. Ya, kalau boleh tahu rahasianya apa? Rahasianya apa? Maka tamunya tadi menjawab, yang jelmaan iblis, rahasianya dulu saya ini ahli maksiat. Kata tamu tadi, jelmaan iblis, saya dulunya ahli maksiat. Begitu saya tobat, itu ibadahnya jadi lebih khusyuk, lebih semangat, lebih semangat, dan mampu mendatangkan uang. Maka kalau kamu, kata tamu tadi, bilang ke suamimu Barseso, kalau Barseso tuh ingin ibadahnya lebih khusyuk, lebih semangat, maksiat dulu. Nanti kalau udah maksiat, taubat, nanti ibadahnya itu jadi lebih khusyuk. Kata Barseso, mana saya berani maksiat. Kata istrinya, loh Pak, cuma sesekali nggak apa-apa lah. Kata istrinya, ini wanita ini paling bahaya. Jangankan kita tingkat jenderal sekalipun, itu bisa nurut apa bujukan istrinya. Kadang orang tuh nggak berani koruptor, awalnya nggak berani koruptor, cuma karena memiliki istri yang kurang soleha itulah jadi pengaruh. Ya, jadi pengaruh. Kalau sudah koruptor jadi ketagihan, akhirnya sekalian aja lah haji mumpung, kan gitu. Ini setingkat Barseso, bayangkan, yang sudah memiliki 60.000 santri, padahal Barseso sendiri mampu mendatangkan uang, tapi karena bujukan seorang istri tadi, loh Pak, sesekali nggak apa-apa lah maksiat, kan cuma sekali, Bapak kan ibadahnya udah luar biasa, sekali aja maksiat, nggak berani. Ya kalau nggak berani ya nggak akan punya pengalaman, kata tamu jelmaan iblis. Wah, dirayu lagi nih. Ya maksiat yang kecil-kecil aja lah. Ya, jangan membunuh, jangan berzina, yang kecil-kecil dulu. Minum khamar. Minum khamar. Maka Barseso pun ya karena dibujuk oleh istrinya minum khamar sedikit. Nah, mabok dia. Nah, ketika mabok, ketagihan, minum lebih banyak lagi. Nah, karena sudah mabok, dia jalan, ada lihat wanita cantik, langsung diembat. Dizinai. Nah, begitu beberapa bulan kemudian wanita yang dizinai itu hamil. Hamil. Dia minat tuntut ya kepada Barseso, harus bertanggung jawab. Kalau enggak, saya beberkan kepada orang-orang. Kalau kamu ternyata kiai yang kiai apa namanya? Kiai cabul. Ya, wah, pura-pura aja kamu tuh ibadah, ternyata telah berzina. Maka karena Barseso itu malu, khawatir nanti dibeberkan ke orang-orang, wanita tadi langsung dibunuh. Oleh siapa? Oleh Barseso. Sudah berapa kemaksiatan yang dilakukan Barseso?
3. Minum khamar, berzina, akhirnya membunuh. Nah, tetap ketahuan. Akhirnya Barsiso itu dihukum mati, disalib. Singkat ceritanya Barsiso matinya su'ul khotimah. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ini pelajaran ya. Jadi kemaksiatan itu justru malah menghinakan pada diri sendiri. Ya, jadi maksiat itu seperti penyakit gudik, penyakit gatal yang ada pada kulit kita. Kalau penyakit koreng atau penyakit gudik yang gatal itu kalau digaruk-garuk enak nggak Bu? Digaruk-garuk, wah enak banget ya. Kalau lagi gatal itu digaruk-garuk enak, memang kelihatannya enak. Tapi lama kelamaan itu koreng semakin besar, semakin parah. Itulah maksiat. Maksiat memang enak, berzina enak, ya pacaran enak, ya pokoknya kemaksiatan itu enak-enak. Kelihatannya memang nggak merasakan, tapi pada akhirnya menjadi sehina-hinanya orang. Maka orang yang mulia itu justru tidak berani bermaksiat kepada Allah. Karena orang yang maksiat itu justru menghinakan dirinya sendiri. Maka ini jangan sekali-kali mencoba, walaupun itu kemaksiatan yang kita mungkin menganggap itu maksiat kecil, seperti ngintip, ya. Ngintip itu dosa besar, dosa kecil? Dosa kecil ya, dosa kecil. Tapi kalau terus-menerus menjadi besar. Maka pernah saya ceritakan ada seorang muadzin yang sudah 25 tahun dan hafiz Al-Quran. Matinya su'ul khotimah, naudzubillah. Gara-gara apa? Setiap mau adzan rutin lihat betis wanita. Coba, ini hafiz Al-Quran menjadi muadzin selama 25 tahun. Ada nggak di Nurul Huda muadzin 25 tahun? Nggak, 25 tahun ada. Ini muadzinnya 5 waktu. Karena zaman dulu kalau mau adzan naik menara. Bangunan paling tinggi ya dari dulu itu ya menara. Karena tidak ada speaker, jadi kalau mau adzan itu naik menara. Nah, karena menara itu tinggi, dia bisa melihat loteng-loteng rumah orang. Karena orang-orang Arab itu biasanya kalau jemur pakaian di atap rumah, ya, di atap rumah dibikin apa kayak sejenis coran gitu. Jemurnya di atas. Nah, pemuda yang tadi yang sudah hafiz Al-Quran 30 juz, kemudian menjadi muadzin 25 tahun, setiap mau adzan dia ngelirik dulu orang wanita lagi jemur pakaian. Oh, itu betisnya warna kuning-kuningan tuh. Yang itu kehijau-hijauan itu. Nah, yang itu agak hitam-hitaman dikit. Nah, tiap mau adzan dia ngintip. Itu betis loh. Betis. Zaman dulu kan wanita sangat pemalu. Ya, sangat pemalu. Kelihatan betisnya bagi orang dulu tuh udah luar biasa. Sekarang kalau betis tuh dianggap apa, dia betis itu kalau sekarang? Wah, biasa banget. Kalau dulu tuh betis saja dianggap luar biasa. Nah, tahu-taunya ketika muadzin mau meninggal dunia, dia bilang kepada adiknya, "Wahai adikku, ambilkan Al-Quran." Dikira adiknya kakaknya mau membaca Al-Quran. Ternyata apa yang dikatakan kakaknya yang menjadi muadzin 25 tahun? "Wahai adikku, saksikanlah bahwa aku tidak percaya dengan semua isi Al-Quran." Naudzubillah, langsung mati. Melihat kejadian kakaknya seperti itu, adiknya langsung menjerit nangis saking takutnya kepada Allah. Kok bisa-bisanya seorang hafiz Al-Quran
menjadi muadzin selama 25 tahun, matinya suul khotimah, maka adiknya dia pergi ke tanah suci, di depan Ka'bah dia doa, ya Allah, matikanlah saya dalam keadaan husnul khotimah, matikanlah saya dalam keadaan husnul khotimah. Maka ada seorang ulama mendekati pemuda tadi, nak, ini waktu-waktu yang mustajabah, di tempat yang mustajabah, doalah sebanyak-banyaknya. Kenapa cuma doanya husnul khotimah? Pak Kiai, aku punya kakak menjadi muadzin 25 tahun dan hafiz Al-Quran 30 juz, tapi matinya suul khotimah. Apa kata ulama tadi? Oh tidak, orang hafiz Al-Quran muadzin 25 tahun pasti dia ahli surga. Nah, kakakmu itu matinya suul khotimah, mesti ada amalan yang buruk. Ada amalan yang buruk yang dilakukan istiqomah. Coba kamu ingat apa yang dilakukan kakakmu. Ternyata ingat adiknya. Kebiasaan kakaknya yang jelek itu adalah setiap mau azan suka ngintip betis wanita. Ya. Nah, ini kata ulama, walaupun betis wanita, tapi kalau istiqomah dikhawatirkan matinya suul khotimah. Hati-hati. Ini dosa kecil, dosa kecil. Tapi kalau dilakukan istiqomah menjadi besar dan khawatir, orang itu matinya suul khotimah. Nah, ini pelajaran ya, orang tuh andaikan dia mau meninggalkan maksiat, orang itu akan menjadi mulia dunia dan akhirat. Tapi karena dia maksiat justru malah hina, matinya suul khotimah. Ibu ya pernah dengar kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang digoda oleh Siti Zulaikha. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Itu Allah sendiri bercerita. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Siti Zulaikha itu jatuh cinta kepada Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf pun suka kepada Siti Zulaikha. Ini walaqad hammat biha, laki-laki normal, laki-laki normal. Seorang nabi itu mesti badannya kuat dan punya nafsu. Siapa yang nggak tertarik dengan Siti Zulaikha, wanita paling cantik di zaman itu di Mesir? Ya, cantik, kayo, terus belum janda, itu belum janda Siti Zulaikha belum janda. Ya, cantik dan kaya raya. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam ini digoda oleh Siti Zulaikha. Walaqad hammat biha, Nabi Yusuf kan tertarik ya, sebenarnya tertarik, tapi beliau menahan. Dari sebenarnya awal Nabi Yusuf itu dalam rumahnya Siti Zulaikha, itu Siti Zulaikha sudah bertahun-tahun berusaha untuk mengajak Nabi Yusuf supaya bermaksiat, tapi selalu gagal. Sampai setiap dinding rumah kamarnya Siti Zulaikha itu dipasang kaca. Dipasang kaca, Pak. Biar setiap Nabi Yusuf melihat, itu yang dilihat adalah Siti Zulaikha. Oh, Siti Zulaikha lagi. Pokoknya dipasang kaca sengaja sama Siti Zulaikha. Tapi Nabi Yusuf tetap betul-betul menjaga kehormatannya sebagai seorang laki-laki. Nah, ini hebatnya di sini. Jadi orang hebat itu apa, Bapak Ibu? Orang yang bisa meninggalkan maksiat. Maka kata Syekh Muhammad Alwi, Syekh Al-Maliki belum mengatakan, jangan pandang banyaknya ibadah seseorang, tapi pandanglah sekuat apa orang meninggalkan maksiat. Kalau orang banyak ibadah, kadang belum tentu bisa meninggalkan maksiat. Kalau nggak percaya, coba orang yang tekun ibadah, ajak aja dia dalam kamar sama wanita cantik. Ah, itu kelihatan, mau enggaknya tuh kelihatan, betul nggak Pak? Kita nggak maksiat karena tidak ada peluang untuk maksiat. Jangankan kita, yang aki-aki nih, yang udah tua nih, belum tentu nih.
Ya, kalau diculik, seandainya Pak Haji, Roni diculik nih. Diculik, dibawa ke hotel. Di situ ada wanita cantik. Ayo Pak Haji, layani aku. Kira-kira nolak atau mau nih? Haji, nolak atau mau? Haji mumpung. Hah? Nggak nolak kan? Kesempatan, kapan lagi? Ya, disinilah orang itu jangan terkesan dengan banyaknya ibadah seseorang. Orang yang hebat tuh orang bisa meninggalkan maksiat. Orang nggak koruptor, nggak korupsi, itu karena tidak ada yang bisa dikorupsi. Tapi orang yang hebat itu dia ada waktu untuk korupsi, dan memang yang dikorupsi itu ada, tapi dia nggak berani. Inilah orang yang hebat. Maka Nabi Yusuf ini sampai diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran karena memang betul-betul orang yang menahan dirinya dari apa? Nafsu. Ya, walaqad hammat biha. Ya, Nabi Yusuf itu sebetulnya ya senang dengan Siti Zulaiha, tapi ditahan. Bayangkan, yang menggoda wanita cantik dalam satu kamar, kamarnya dikunci, yang megang kuncinya Siti Zulaiha. Kebayang nggak? Andaikan saya yang digoda, wallahu alam. Pak Ali kira-kira gimana nih kalau digoda seperti itu? Wallahu alam. Pak Yogi, masih muda. Kalau Jarwan jangan dibilang Pak Jarwan. Kapan lagi kalau Pak Jarwan? Kapan lagi? Ya, toh, orang cari aja susah, ini malah digoda. Ayo. Nah ini, ketika Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh Siti Zulaiha, dia menolak ajakan Siti Zulaiha. Disitulah Allah memberikan pertolongan. Pintu yang sudah terkunci seketika langsung terbuka. Tahu-tahu depannya sudah ada suaminya Siti Zulaiha. Karena Nabi Yusuf alaihissalam tidak mengikuti hawa nafsunya, meninggalkan maksiat. Walaupun ya Nabi Yusuf sebenarnya senang dengan Siti Zulaiha, tapi nggak berani. Sebab apa? Karena takut kepada Allah. Yang singkat ceritanya, pada akhirnya pun begitu meninggalnya suami Siti Zulaiha menjadi istrinya Nabi Yusuf alaihi salam. Kalau rezekinya nggak akan kemana-mana, ya. Itulah orang kalau berani meninggalkan maksiat menjadi mulia. Andaikan tadi Nabi Yusuf bermaksiat, naudzubillah, ya, sudah menjadi hina, nggak menjadi raja lagi. Tapi karena Nabi Yusuf alaihissalam meninggalkan maksiat karena takutnya kepada Allah, akhirnya menjadi orang yang mulia, sudah menjadi menteri, mendapat Siti Zulaiha. Enak nggak? Ya, jadi menteri karena Siti Zulaiha ini suaminya siapa namanya? Kiptir. Itu Siti Zulaiha ini masih perawan ya. Kenapa? Karena tidak pernah digauli oleh suaminya. Kenapa? Suaminya impoten. Suaminya impoten, sama dengan Fir'aun. Tidak pernah menggauli Siti Asia. Gayanya aja dia gagah, ya, pemberani, tapi impoten. Fir'aun nggak pernah menggauli Siti Asia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran ya, bahwa kalau orang itu berani meninggalkan maksiat justru menjadi mulia. Maka disinilah kata Yahya ibnu Mu'ad radhiyallahu bahwa orang yang mulia ma'asallah tidak akan berani maksiat kepada Allah. Kemudian beliau mengatakan wala akhirat dunya alal akhirati hakimun. Orang yang bijak adalah orang yang tidak mendahului atau mengutamakan dunia daripada akhiratnya.
Orang yang bijak itu mengutamakan akhirat daripada dunianya. Di saat dia berdagang, tiba waktu sholat, maka dia tutup dulu tokonya demi mengutamakan ibadah sholat. Orang bijak, orang yang bijak, karena dia paham bahwa dunia yang dia miliki semuanya akan ditinggalkan. Nah, orang-orang bijak, orang pintar kan gitu. Sudah tahu dunia ini mau ditinggalkan. Bertahun-tahun harta yang kita kumpulkan itu semuanya akan kita tinggalkan. Kenapa sampai ketika sholat kita malah diakhirkan? Dalam urusan dunia kita malah diutamakan. Nah, orang seperti inilah orang yang tidak bijak, padahal dunia yang dia kumpulkan semuanya akan ditinggalkan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah dua perkara. Orang mulia adalah orang yang tidak berani maksiat kepada Allah. Orang yang hakim, orang yang bijak adalah orang yang mengutamakan akhirat ketimbang dunianya. Ya, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu, Sayyidina Abdurrahman itu sahabat yang kaya. Sayyidina Utsman juga sahabat yang kaya. Yang kekayaannya sampai sekarang tuh masih ada kekayaan Sayyidina Utsman. Abdurrahman bin Auf juga sahabat yang paling kaya. Tetapi kekayaan mereka tidak melupakan tujuan akhirat mereka. Karena mereka tahu bahwa akhirat adalah maksud tujuan dan dunia adalah sekedar keperluan. Dia orang yang bijak. Orang yang bijak. Maka jangan sampai cuma gara-gara keperluan kita melupakan maksud tujuan. Ya, kita ini di dunia dalam mencari harta itu dibolehkan. Seberapa banyak pun dibolehkan. Yang nggak boleh itu cinta dunia dan melupakan maksud tujuan, yaitu akhirat. Karena walaupun harta kita banyak, itu semuanya akan kita tinggalkan. Maka orang yang bijak tuh ya menjadikan harta yang dia miliki untuk tujuan akhiratnya. Kalau ada harta, dia berbagi, bantu ya fakir miskin, janda-janda tua, orang-orang jompo, ke masjid Nurul Huda. Apalagi lagi butuh karpet nih, ya, mau ganti karpet baru, nah, rencananya. Ini yang ada kelebihan rezeki, nah itu bisa itu, ya. Ya, andaikan kita ini tidak ikut andil pun ya insya Allah Nurul Huda nih mau ganti karpet ya. Andaikan kita nggak ikut andil pun, tapi kita nanti nggak dapat bagian, tidak dapat bagian pahalanya, karena karpet itu dipakai orang yang sholat, yang infak dapat pahalanya sholat. Karpet itu dipakai untuk taklim, yang ikut andil dapat pahalanya taklim. Yang di masjid dia zikir, baca Quran, jadi selama dia di atas karpet ya itu yang ikut andil dapat pahalanya. Dah kalau kayak gitu ya satu orang udah cukuplah mewakili. Bagaimana? Satu orang cukup ini. Yang lain biar nggak kebagian. Saya sendiri yang mau dapat pahalanya. Ini yang luar biasa insyaallah. Ya, saya kira cukup. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.